pagi Ibu Guru semuanya. Waalaikumsalam. Selamat Pagi Bu Iin. Pagi, apa kabar? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, Alhamdulillah, semoga pada pagi hari ini kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baik Ibu Guru semuanya, kita sebelum melangkah ke sesi berikutnya, Bu Iin punya sebuah video yang akan ditayangkan. Isinya berupa apa? Nanti boleh dari Ibu Guru untuk menyampaikan isi dari cerita video ini. Sejak 17 Agustus 1945, kita memang sudah merdeka. Kebangkitan nasional sudah dimulai sejak tahun 1908. Tapi, apakah kini anak-anak kita sudah merasakan merdeka dalam belajar? Tadi kita sudah mengamati cerita dari video. Ada yang mau menyampaikan isi ceritanya apa? Silahkan. Saya Bu. Oh iya, Bu Dina. Silahkan Bu Dina. Iya, Indonesia memang sudah merdeka dari 17 Agustus 45, Bu. Bahkan dari 1908 tadi ya. Tapi apakah yang sekarang ini kita sudah memerdekakan anak-anak untuk belajar atau belum? Kita sama-sama bahas gitu Bu ya. Kita sama-sama diskusi. Oh, baik Bu Dina. Terima kasih Bu Dina. Jempol 2 untuk Bu Dina. Ada lagi yang mau menyampaikan ceritanya? Saya Bu Iin. Oh iya, silahkan Bu Eni ya. Iya Bu Silahkan Bu Eni. Iin. Tadi diamati di video itu bahwa belajar itu tidak harus di sebuah ruang, tapi juga kita bisa mencari media-media pembelajaran di lingkungan sekitar anak. Jadi bisa di luar ruangan, bisa di taman, bisa di hutan, bisa dimanapun jadi media untuk pembelajaran Bu Iin. Jempol 2. Semuanya boleh angkat jempolnya untuk Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Baik Ibu Guru semuanya, sebelum kita melanjutkan ke langkah berikutnya, acara ini kita buka dengan mengucapkan doa. Siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Oh, Bu Rena. Baik, terima kasih Bu Iin. Ibu-ibu semua, untuk kelancaran kegiatan hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Rena. Sama-sama Baik Bu Ibu Guru Iin. semuanya, supaya kita diberikan selalu kesehatan, kebugaran, dan tetap semangat. Ya, sebelum acara berlanjut, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking dulu. Ya, siapa yang mau memimpin ice breakingnya? Iya, saya Bu Iin. Oh, Bu Eni, silahkan Bu Eni. Iya, teman-teman, kita kepalkan tangannya. Kemudian kita putar-putar. Sambil nyanyi teman-teman. Roly poly, roly poly, up, up, up. Roly poly, roly poly, down, down, down. Putar, 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 putar ke atas. Putar, 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 putar ke bawah. Makin cepat. Roly poly. Oke. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Eni, luar biasa, jempolnya 2, hebat, hebat, hebat ya. Nah, apa sih hari ini yang mau kita bahas? Yang mau kita bahas, Ibu share ulang ya. Pada hari ini yang akan kita bahas yaitu proses penyusunan kurikulum operasional di satuan PAUD. Ya. Sebelum kita melangkah ke sesi ini, siapa yang masih ingat? Sebelumnya kita sudah membahas materi apa?
Profil Pancasila, Bu. Profil pelajar Pelajar Pancasila, Pancasila, betul. iya. Masih ada yang ingat lagi? Kira-kira apa lagi yang sudah kita bahas sebelumnya? Konsep-konsep dasar, Bu. Konsep-konsep penyusunan kurikulum ya, konsep-konsep kurikulum. Siapa lagi? Ada lagi? Prinsip-prinsip kurikulum, Bu. Prinsip-prinsip kurikulum itulah yang sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Hari ini kita akan membahas proses penyusunan kurikulum operasional di Satuan PAUD ya. Tujuannya pada sesi hari ini yaitu di akhir sesi ini peserta mampu memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum operasional di Satuan PAUD. Peserta mampu memahami proses penyusunan kurikulum operasional di PAUD pendidikan, di satuan pendidikan. Yang ketiga, peserta mampu membuat kurikulum operasional di satuan pendidikan. Inilah tujuan di akhir sesi pada pagi hari ini. Bagaimana selanjutnya? Nah, inilah kesepakatan bersama yang sudah kita sepakati sebelumnya. Apakah ada yang mau ditambahkan atau cukup? Cukup, Bu Iin. Di sini ada menghargai sesama peserta dengan yang lainnya. Satu berbicara, yang lainnya mendengarkan, tepat waktu, berpartisipasi aktif, dan fokus pada sesi belajar. Untuk ketepatan waktu luar biasa untuk Ibu Guru Al-Azhar 13 ya. Tadi hadir sudah tepat waktu seperti itu. Kemudian, nah kita masuk ke acara diskusi kelompok. Di dalam diskusi kelompok kita akan membuat kelompok-kelompok kecil. Peserta yang hadir pada pagi hari ini ada 20 peserta, kita bagi menjadi 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok berisi 5 peserta seperti itu. Durasi diskusi dan mempresentasikannya adalah 25 menit. Hasil diskusi dapat dibuat dengan aplikasi apapun dan nanti diunggah ya hasil kerjanya seperti itu. Nah, silahkan untuk Bu Guru pindah ke roomnya masing-masing yang sudah disediakan di kelompok kecilnya seperti itu. Apabila sudah selesai diskusi, kita akan kembali ke room utama. Mari berdiskusi, silahkan teman-teman untuk pindah roomnya ke kelompok masing-masing Check ya. out ya, Bu. Silakan Ya. Ibu Guru join. Silahkan. Kita di sini Bu Eni, Bu Ayu, Bu Hani. Grup Terima 1. kasih Bu Dina. Iya. Bu Iin, Ya. ya mungkin sambil nunggu teman-teman di sini kita diskusi juga sedikit ya Bu. Silahkan. Nah, Ibu Guru waktunya sudah selesai. Boleh kembali ke room utama. Ya, silahkan. Yang masih di room kelompok silahkan kembali ke room utama. Dan kita akan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Dari masing-masing kelompok ya. Baik, sudah kumpul semua di room utama. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu untuk menyampaikan presentasinya dari masing-masing kelompok. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apa hal baik yang sudah Anda lakukan dalam proses penyusunan kurikulum operasional di Satuan PAUD? Silahkan kelompok mana dulu yang akan tampil? Kelompok 1, Bu. Oh, kelompok 1, silahkan. Bu Dina ya. Iya, Bu. Dari hasil diskusi kita, hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan dalam proses penyusunan kurikulum adalah kita bisa bekerja sama antar penyusun kurikulum dengan sama guru tim penyusun gitu, Bu. Angkat jempolnya untuk Bu Dina. Angkat semuanya. Iya, jempolnya. Hebat, hebat, hebat. Ya. Kemudian yang kedua, apa tantangan dalam membuat langkah-langkah penyusunan kurikulum operasional di Satuan PAUD? Tantangannya apa dalam membuat langkah-langkah? Silahkan kelompok mana yang akan menyampaikan? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3.
Kelompok 3 silahkan. Bu Nurul ya, kelompok 3. Betul Bu, iya. Ya, silahkan Bu Nurul. Langkah-langkah dalam menyusun kurikulum operasional, pertama-tama kita harus memahami dulu Bu, bagaimana proses menyusun kurikulum itu sendiri Bu. Dari mulai prinsip-prinsipnya, langkah-langkahnya, serta komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam kurikulum Bu. Baik. Ada yang mau menambahkan atau menanggapi dari kelompok lain? Saya Bu, kelompok 4 Bu. Kelompok 4, silahkan Ya, Ibu Tri. iya. Yang kedua mungkin kalau dari kami Bu, dari kelompok kami yang perlu ditekankan adalah prinsip-prinsip. Yang pertama yang pasti berpusat pada anak, kontekstual, esensial, akuntabel, dan yang pastinya melibatkan pemangku kepentingan ya Bu. Baik, pertanyaan berikutnya yang ketiga. Apa pembelajaran yang didapatkan saat menyusun kurikulum operasional di satuan PAUD pendidikan tersebut? Pembelajaran apa yang didapatkan saat... Kelompok 2, Bu. Silahkan, kelompok 2 dengan Bu Ananda. Ya, harus mengenal karakteristik dari satuan pendidikan itu tersebut dulu, Bu. Mengenal. Jempol 2, hebat, hebat, hebat. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin kelompok 1 mau menambahkan? Kelompok 4 Bu. Oh, kelompok 4, silahkan. Salah satunya karakteristik dari anak tersebut berdasarkan usia anak ya Bu, perkembangan anaknya. Jempol, jempol untuk kelompok 4. Ya, hebat, hebat, hebat. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Mungkin itu Bu Iin, Silahkan. mampu mengambil mana kekuatannya, muatan kekuatannya pada sekolah itu sendiri. Satuan pendidikan itu punya kekuatan di mana? Apakah di Al-Qur'annya atau di media pembelajarannya? Itu Bu Iin. Wah, jempol untuk Bu Eni. Jempol 2. Hebat, hebat, hebat. Ayo semuanya angkat jempolnya. Kita beri penghargaan kepada Bu Eni. Iya. Terima kasih Bu Eni. Kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya, pertanyaan nomor 4. Apa tips dalam menyusun kurikulum operasional di satuan PAUD? Tips-tipsnya apa di dalam menyusun kurikulum? Silahkan, kelompok mana yang belum memberikan pendapatnya? Saya masuk kelompok mana, Bu? Baru masuk nih, Bu, maaf. Kelompok mana, Bu Dina? Itu, Bu Hani? Bu Hani sepertinya ada di kelompok 2, Bu. Ya, silahkan, Bu. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Bu. terdengar. Tips-tipsnya apa saja di dalam menyusun kurikulum? Ya, terima kasih Bu In. Tips dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan itu tidak lupa harus mengedepankan berdasarkan analisis SWOT sekolahnya, Bu. Jadi lembaga itu memiliki kelemahan dan kekuatan di mana. Jadi itu juga menjadi pijakan. Terima kasih Bu Ani. Jempol 2. Hebat, hebat, hebat. Ada lagi yang mau menanggapi, menambahkan, melengkapi, silahkan. Kelompok 3, Bu. Kelompok 3, silahkan kelompok 3. Harus memahami kerangka dasar dan struktur kurikulumnya dulu, Bu. Halo? Jempol 2 untuk kelompok 3. Hebat, hebat, hebat ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan agar bisa lebih memahami penyusunan kurikulum? Ini pertanyaan terakhir. Apa yang bisa kita lakukan agar bisa lebih memahami penyusunan kurikulum? Silahkan kelompok mana yang akan menyampaikan pendapatnya? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, silahkan kelompok 2. Yang harus dilakukan adalah seperti mempelajari dan memahami bagaimana langkah-langkah penyusunan kurikulum, prinsip-prinsipnya, serta komponen apa saja yang ada di dalam penyusunan kurikulum.
Ya, luar biasa. Kelompok A jempol. Hebat, hebat, hebat. Ada yang mau menambahkan, menanggapi? Bagaimana? Cukup? Masih Cukup, ada? Bu. Oh, cukup. Baik, sesi tanya jawab ya. Dari masing-masing kelompok sudah menyampaikannya atau mempresentasikannya. Berikutnya, apa yang masih ingin Anda tanyakan tentang penyusunan kurikulum operasional satuan PAUD? Ada yang mau ditanyakan atau sudah Tanya cukup? sedikit ya, Bu. Oh, boleh. Silakan. Silakan, Bu Ani. Apakah evaluasi dari kurikulum yang telah berjalan harus kita lakukan setiap tahun sebelum melakukan program penyusunan kurikulum tahun ke depan, Bu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kapan kita mengevaluasi kurikulum, gitu kan? Untuk menyusun kurikulum di tahun depan. Ada yang mau menjawab dari kelompok lain? Silahkan, ada tidak? Yang Dari biasa kelompok dilakukan 4, di Bu. sekolah bagaimana? Dari kelompok 4, Bu. Silahkan. Ya, mungkin bisa saat selesainya pembelajaran, selesainya pelaporan kepada orang tua berupa buku perkembangan laporan rapot ya Bu Iin, kemudian kita evaluasi apakah kurikulum tersebut sudah masuk ke dalam perkembangan anak sesuai dengan capaian yang kita ajarkan ke anak sehari-hari. Jempol untuk Ibu Tri, hebat, 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 hebat. Ada lagi? Ya Bu, Yang saya mau? coba Bu. Oh, silahkan Bu Neneng. Ya, mungkin setelah dievaluasi, apakah kurikulum tersebut masih bisa digunakan untuk kurikulum berikutnya atau harus ditambah atau dikurangi seperti sekarang ini kan masanya berubah ya Bu. Mungkin itu ada evaluasi ke depan. Apakah ini masih bisa digunakan untuk kondisi yang berikutnya, begitu Bu. Jempol 2 untuk Bu Neneng. Hebat, Makasih, hebat, Bu. hebat. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi? Nah, Bu tanya nih, Bu In tanya. Tadi Sudah, yang ya, Ibu melakukan evaluasi ya untuk melihat sejauh mana pencapaian yang ada di kurikulum tersebut. Seperti itu ya. Sejauh mana? Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tri, sudah disampaikan oleh Bu Neneng, ya semuanya oke ya, semuanya oke. Jadi kurikulum memang harus dievaluasi, ya, dievaluasi bisa tadi yang Bu Tri bilang 1 semester ya. Nah, boleh dengan 1 semester ke-1, berikutnya semester kedua dievaluasi gitu kan, untuk menentukan program-program kurikulum di tahun berikutnya seperti itu. Baik, Bapak Ibu semuanya, Ibu Guru TK Al-Azhar, tadi sudah ada di sesi terakhir ya. Nah, apa yang masih ingin Anda tanyakan? Wah, kaitannya yaitu kapan kita melakukan evaluasi. Ada yang masih mau bertanya atau cukup? Cukup? Cukup, Bu. Cukup, baik. Terima kasih. Alhamdulillah pada sesi hari ini kita sudah selesai ya untuk membahas bagaimana caranya proses penyusunan kurikulum operasional di Satuan PAUD ini. Setelah kita berdiskusi, membahas bagaimana prosesnya penyusunan kurikulum tersebut, semoga kita dapat melaksanakannya, dapat menyusunnya sesuai dengan prosedur ya, sesuai dengan langkah-langkah. Apabila ada hal-hal yang kurang bisa untuk dipelajari lagi lebih mendalam. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas waktunya.
Ya, semangat, semangat, semangat sampai bertemu di pembahasan sesi berikutnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama ya, Ibu ya. Izin live ya.